Welcome to Istanbul, tepatnya di Sultan Ahmet. Nah, saat ini kita menuju ke Istana Topkapi, Museum Topkapi atau bahasa Turkinya Topkapı Sarayı Müzesi. Nah, dari sini juga kita bisa lihat Masjid Hagia Sophia. Masya Allah, megah banget ya teman-teman. Istana Topkapi adalah istana di Istanbul, Turki yang merupakan kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Tepatnya pada tahun 1465 sampai 1856. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Kompleks istana terdiri dari 4 lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil. Pada puncaknya, istana ini dihuni oleh 4.000 orang. Selain sebagai tempat tinggal kerajaan, istana digunakan untuk acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Sekarang menjadi daya tarik wisata dan berisi peninggalan suci penting dari dunia muslim, termasuk pedang dan jubah Nabi Muhammad SAW. Kepentingan Istana Topkapi memudar pada akhir abad ke-17 karena Sultan lebih suka menghabiskan waktu di istana baru mereka di Bosporus. Pada tahun 1856, Sultan Abdul Mejid I memindahkan kediamannya ke Istana Dolmabahce. Setelah jatuhnya Utsmaniyah pada tahun 1921, istana ini dijadikan museum berdasarkan dekret pemerintah pada tanggal 3 April 1424. Adapun desain dan konstruksi bangunan ini dirancang oleh Mehmed II, Alauddin Daud A, dan Mimar Sinan. Spider-Man's control and Batman with his fists, but clearly I don't see myself up on that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oke, setelah berkeliling dan melihat peninggalan sejarah di Istana Topkapi, tadi itu nggak bisa ngerekam ya di dalam, jadi selanjutnya kita menuju ke Masjid Biru atau Blue Mosque untuk sholat asar. Blue Mosque lagi tahap perbaikan, jadi ada beberapa yang dibangun, diperbaiki. Nah, masjid ini tuh disebut sebagai Masjid Sultan Ahmet, tapi dikenal juga dengan nama Masjid Biru karena pada masa lalu interiornya berwarna biru. Masjid ini dibangun antara tahun 1609 dan 1616. Ia juga dimakamkan di halaman masjid ini. Masjid ini jaraknya cukup dekat dengan Istana Topkapi dan berdekatan juga dengan Hagia Sophia. Arsitek Masjid Sultan Ahmet ini diberi mandat untuk tidak perlu berhemat biaya dalam pembangunan tempat ibadah umat Islam yang besar dan indah ini. Struktur dasar bangunan ini hampir berbentuk kubus berukuran 53 x 51 meter. Seperti halnya di semua masjid, masjid ini diarahkan sedemikian rupa sehingga orang yang melakukan sholat menghadap ke Mekah dengan mihrab berada di depan. Di dalam masjid ini terdapat rak sepatu, tempat penyimpanan sepatu, dan tempat wudhu juga, serta banyak ornamen-ornamen yang menghiasi interior masjid ini. Dan disediakan juga buku-buku untuk para pengunjung dan para jemaah yang berminat untuk membaca buku di dalam masjid ini. Ini saya kurang tahu bisa dibeli atau enggak, tapi ini tersedia dalam berbagai bahasa, ada bahasa Rusia, bahasa Turki, terus ada yang bahasa Inggris juga. Dan di sebelah sini ada miniatur masjid juga. Ini seperti miniatur Masjid Nabawi. Dan ternyata memang ini miniatur Masjid Nabawi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita berpindah ke bagian eksterior masjid.
Nah, ini tampak depan dari Masjid Sultan Ahmed. Teman-teman bisa lihat sendiri kemegahannya, Masya Allah. Setelah mengunjungi Istana Topkapi dan sholat asar di Masjid Sultan Ahmed, sekarang kita mengunjungi salah satu toko karpet di Istanbul. Ini karpetnya benar-benar halus, asli loh, karpet Turki. Dia ada yang terbuat dari sutra dan harganya juga bervarian. Ada yang benar-benar mahal dan ada yang sedang-sedang. Tapi emang benar-benar cantik, secantik itu karpetnya, Masya Allah. Kalau ini besar untuk rumah Anda, beli ini. Kalau ini masih besar untuk rumah Anda, beli yang ini. Kalau ini masih besar untuk Anda, jual rumah. Halo. Setelah seharian berkeliling di kompleks Sultan Ahmed, udah makan, udah sholat, udah ngunjungin museum, sekarang kita kembali ke hotel. Lebih tepatnya menuju ke hotel sih, karena ini malam pertama dan terakhir kita di Istanbul, sekaligus malam terakhir kita di Turki. Karena besok kita udah mau balik ke Indonesia, tapi sebelum balik kita ada tur Bosporus besok dan ada jalan-jalan ke Grand Bazaar juga. Nah, ini dia hotelnya. Malam ini kita nginepnya di Pullman Hotel Istanbul. Hotelnya mewah, nyaman, karena ini juga termasuk hotel yang bintang 5 ya teman-teman. Dan sebelum masuk ke kamar masing-masing, kita ada pembagian kunci dulu. Terus nyari password wifi biar hemat kuota. Oke deh. Nah, ini dia koridornya menuju ke kamar, dan aku di kamar 629. Nah, ini dia suasana di kamar hotel. Seperti biasa, kita nge-review kamar mandinya. Tuh, ada kaca, ada handuk banyak banget, ada toiletnya, terus ada telepon juga, nggak tahu fungsinya apa ditaruh di situ. Terus ini lengkap banget juga, seperti biasa ada conditioner, ada shampoo, ada sabun. Nah, ini ada showernya, nggak ada bathtubnya sih. Oke, segitu aja untuk kamar mandinya. Dan di sini ada lemari 2 pasang gitu, kiri kanan. Tuh. Ya, dan di sudut sini ada sofa, ada meja. Terus di sana juga ada meja rias dan lampu untuk berdandan. Sini ada 3 botol air, soalnya aku di kamar bertiga. Ada pemanasnya juga, lengkap dengan teh dan kopinya. Terus di sini ada triple bed, ada extra bed sih. Ada telepon lagi. Ada 2 telepon nih teman-teman, ada di kamar dan ada di kamar mandi. Oke, dan view-nya seperti ini. Gak terlalu kelihatan sih soalnya udah malam, tapi besok pagi pasti cantik. Oke teman-teman, segitu dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ocean blue eyes looking at mine. I feel like I might sink and drown and die.